Jawabannya, salat sunnah wudhu itu adalah salat sunnah yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Taib. Untuk lebih pahamnya, saya jelaskan dulu bahwa salat sunnah itu terbagi menjadi dua bagian. Ada salat sunnah mutlak dan ada salat sunnah muqayyad. Muqayyad pakai d, pakai dal. Salat sunnah mutlak artinya salat sunnah yang tidak terikat oleh waktu, satu, tidak terikat oleh tempat, dua, dan yang ketiga tidak terikat oleh kondisi keadaan. Taib. Bisa dipaham? Kalau salat sunnah muqayyad sebaliknya, yaitu salat sunnah yang terikat oleh waktu, satu, atau yang kedua terikat oleh tempat, atau yang ketiga dia terikat oleh kondisi dan keadaan. Iya. Kalau untuk memahami salat sunnah mutlak, kita pahami dulu salat sunnah muqayyad yang kedua. Kalau salat sunnah muqayyad, dia adalah salat sunnah yang terikat oleh waktu dan tempat serta kondisi dan keadaan. Tiga. Contoh, salat sunnah muqayyad, salat sunnah yang terikat oleh waktu seperti salat sunnah duha dan salat sunnah qiyamul lail. Dia terikat oleh waktu. Salat sunnah duha itu dikerjakan mulai pagi setelah terbit matahari dan sudah terangkat sekadar setinggi satu tombak. Itu awal mula salat sunnah duha. Dia sama awal mulanya dengan salat sunnah syuruk. Kapan matahari sudah terbit? Ya, kemudian sudah meninggi sejarak sekitar satu tombak, maka di situ orang sudah boleh melakukan salat sunnah syuruk, dan itu awal mula salat sunnah duha. Dan akhir dari salat sunnah duha qubailu al-zuhri, sampai sebelum salat duhur. Ya, yang penting belum azan zuhur, seorang boleh insyaallah untuk melakukan salat sunnah duha, misalnya jam setengah 12 atau hampir jam 12, sebelum jam 12. Misalnya kalau jam 12 azan, ya, misalnya 10 menit, 15 menit sebelum jam 12, itu masih ada waktu salat sunnah duha. Yang penting belum masuk waktu salat zuhur, kata para fuqaha. Baik. Jadi dia terikat oleh waktu. Salat sunnah duha itu dia adalah salat sunnah yang terikat oleh waktu. Kalau ada orang yang mau salat sunnah duha jam 2 siang, boleh atau tidak? Ya enggak boleh. Ada orang mau salat sunnah duha ba'da asar, boleh? Enggak boleh. Ba'da maghrib, ba'da isya, enggak boleh. Karena dia adalah salat sunnah yang terikat oleh apa? Waktu. Sama dengan qiyamul lail. Dia adalah salat sunnah muqayyad karena dia terikat oleh waktu. Cuma boleh dikerjakan di malam hari. Tidak boleh seorang melakukan salat sunnah duha ini, salat qiyamul lail ini, tidak boleh dia laksanakan ya pagi-pagi di waktu duha, jam 8, jam 9. Tidak boleh pula dikerjakan ba'da asar, itu qiyamul lail. Dia hanya boleh dikerjakan di waktu malam. Jadi dia adalah salat sunnah muqayyad yang terikat oleh waktu. Waktunya sudah ditetapkan dalam syariat. Baik. Yang kedua, salat sunnah muqayyad adalah salat sunnah yang terikat oleh tempat. Ya. Seperti apa? Salat sunnah tahiyatul masjid. Ya. Salat sunnah apa? Tahiyatul masjid. Baik. Salat sunnah tahiyatul masjid ini hanya boleh dilakukan di masjid saja. Ya, kalau ada orang yang mau salat sunnah tahiyatul masjid di rumahnya, boleh? Nggak boleh. Tahiyatul masjid itu terikat oleh tempat. Hanya boleh dilakukan di masjid saja. Ya, kalau ada orang pergi ke lapangan salat Id, ya, Idul Fitri, Idul Adha, dia mau salat sunnah tahiyatul masjid di situ? Jawabannya tidak. Salat tahiyatul masjid itu nggak ada di lapangan. Makanya Nabi SAW tidak pernah dinukil salat sunnah tahiyatul masjid ketika melakukan salat Id di lapangan. Kecuali salat Idnya di masjid. Ya, dia tahiyatul masjid. Ya, bukan salat sunnah qobliyah, salat Id.
ya, bukan salat sunnah qabliyah, salat Id, ya. Tapi dia salat sunnah tahiyatul masjid. Adapun kalau di lapangan nggak ada, karena dia terikat oleh tempat. Tahiyatul masjid di pasar, tahiyatul masjid di kantor, tahiyatul masjid di rumah, itu nggak ada. Karena tahiyatul masjid ini salat sunnah yang terikat oleh apa? Tempat. Cuma di masjid saja. Taib. Dan salat sunnah rawatib, sebelum zuhur, setelah zuhur, dia sama dengan salat sunnah duha. Dia juga salat sunnah yang terikat oleh waktu. Iya. Dia terikat oleh apa? Waktu. Terikat oleh waktu apa? Waktu salat. Dia terikat oleh salat duhur, dia terikat oleh salat maghrib, dia terikat oleh salat isya, dia terikat oleh salat subuh. Dikerjakan sebelum duhur dan dia tidak terikat oleh tempat. Ini salat sunnah rawatib. Dia hanya terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat. Karena tempatnya boleh seorang melakukan salat sunnah rawatib, boleh dikerjakan di rumah, boleh dikerjakan di masjid, boleh dikerjakan di pasar, boleh dikerjakan di kantor. Setelah itu baru dia ke masjid. Nanti sudah sholat wajib, dia pulang ke pasar, dia pulang ke rumah, dia pulang ke kantor. Mau dia sholat sunnah di situ boleh juga. Jadi sholat sunnah rawatib dia terikat oleh waktu, ya, tidak terikat oleh tempat. Kalau tahiyatul masjid terikat oleh apa? Tempat di masjid saja. Iya. Kemudian sholat sunnah muqayyad yang ketiga yaitu sholat sunnah yang terikat oleh kondisi dan keadaan. Jadi ada tiga tadi ya, sholat sunnah muqayyad yang terikat oleh waktu, satu, yang terikat oleh tempat, dua. Yang ketiga, sholat sunnah muqayyad yang terikat dengan apa? Yang terikat oleh kondisi dan keadaan. Seperti sholat sunnah al-wudu yang ditanyakan di sini. Sholat sunnah wudu itu terikat oleh kondisi dan keadaan. Dia tidak terikat sama sekali oleh tempat dan tidak terikat sama sekali oleh waktu. Yakni, kapan saja dia berwudu, apakah di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, ataupun di waktu malam, boleh dia tahiyatul masjid. Dan dia tidak terikat oleh tempat juga. Sebagaimana tidak terikat oleh waktu, dan dia juga tidak terikat oleh tempat. Maka seorang boleh melakukan sholat sunnah wudu, boleh dia melakukannya di rumah, boleh dia melakukannya di masjid, boleh dia melakukannya di pasar tempat dia berjualan, dan boleh dia lakukan di kantornya. Ya, kayak bukan suatu perkara yang mesti di masjid, karena dia tidak terikat oleh waktu dan dia juga tidak terikat oleh tempat. Tidak mesti di masjid. Ya, tayyib. Yang pembagian sholat sunnah yang kedua itu tadi sholat sunnah muqayyad ya, terbagi tiga, yang terikat oleh waktu, tempat, dan kondisi serta keadaan. Terikat. Yang kedua, sholat sunnah yang kedua adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini tidak terikat oleh waktu dan tempat serta keadaan. Artinya, kapan dia mau sholat sunnah mutlak, silahkan. Dan jumlah rakaatnya tidak terbatas. Mau dia kerjakan 10 rakaat, bisa. Mau kerjakan 20 rakaat, bisa. Mau dia kerjakan 30 rakaat, bisa. Itu sholat sunnah mutlak ya. Mau dia kerjakan 100 rakaat pagi, 100 rakaat sore juga boleh. Tohib. Kalau salat sunnah rawatib yang lebih afdal saja, kadang dia bolong-bolong. Salat sunnah duha kadang saja dia tidak kerjakan. Qiyamul lail juga kadang dia tidak kerjakan. Di luar Ramadan maksud saya. Lalu gimana dia mau kerjakan salat sunnah mutlak 100 rakaat? Ya. Tapi yang jelas, yang penting kita sudah tahu ilmunya. Walaupun kita tidak mampu mengerjakannya. Tapi yang jelas salat sunnah mutlak itu tidak terikat oleh waktu dan tempat serta kondisi keadaan. Kapanpun waktunya dia mau salat sunnah mutlak, silahkan. Baik di waktu pagi, siang, sore, ataupun malam. Demikian pula dia tidak terikat oleh tempat, mau dia salat sunnah mutlak di rumahnya, di masjid, di kantor. Dan dia tidak terikat oleh kondisi tertentu. Hanya saja, salat sunnah mutlak itu tidak boleh dilaksanakan di waktu-waktu yang dilarang dalam salat. Seperti ketika matahari baru terbit, tidak boleh dilaksanakan di sana. Ketika matahari tepat berada di atas kepala, atau ketika matahari akan terbenam. Ba'da subuh maupun ba'da asar tidak boleh melakukan salat sunnah mutlak, itu adalah waktu-waktu terlarang. Baik. Nah, ini pembahasannya butuh rincian-rincian lebih panjang lagi.
kalau kita ingin menambah faidah. Wallahu alam bisawab.